Salam jumpa pemirsa, kembali hadir bersama saya Dewi Manik dalam Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya hanya di Berita Dunia. Pemirsa, India memasang keran air pam di jutaan rumah di pedesaan sebagai bagian dari program nasional untuk menyediakan air bersih di setiap keluarga di wilayah pedalaman. Menurut warga desa di negara yang masih kekurangan air ini, tersedianya saluran air di setiap rumah telah mengubah kehidupan mereka. Babli Devi adalah salah satu dari jutaan warga desa di India yang dulu harus berjalan jauh untuk mengambil air untuk mencuci dan memasak dari keran-keran umum dan sumber air lainnya. हम बहुत दूर से लाते थे पानी, दोपहर सुबह लाते थे, दोपहर को, शाम को 3 टाइम जाना पड़ता था, 2 बार भी जाना पड़ता था. Perjuangan seperti ini dulu terjadi di setiap rumah tangga di desa Kunsal di negara bagian Himachal Pradesh. 5-6 बाल्टी लग जाती ही ना घर में पानी की, बस नहाना धोना यही काम रहता था. पानी में नौकरी हो जाती ही हमारी पूरा दिन. Namun beberapa bulan lalu, saluran air minum mulai dipasang di setiap rumah di desa ini berkat program ambisius senilai $50 miliar untuk menyediakan air pam bagi semua rumah tangga di wilayah pedesaan India. Hingga 5 tahun lalu, hanya sekitar 15% dari 200 juta rumah tangga di wilayah pedesaan India yang mendapat akses ke air bersih di rumah mereka. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 75% rumah tangga berkat kerja keras pihak berwenang untuk memasang jaringan pipa air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidaklah mudah. Negara bagian Himachal Pradesh misalnya mendapat curah hujan yang cukup, tapi air mengalir ke hilir di wilayah perbukitan sehingga menyebabkan kekurangan air di musim panas. Dan musim dingin membawa masalah lain. Merely providing tap was not sufficient. We had to have a regular and portable water to each and every household. So challenge was a big because we have very remote areas. We have areas with temperature up to -20 degrees centigrade, -35 degrees centigrade in some regions and tribal areas. So this was a tough job. Jaringan tangki penyimpanan air dengan instalasi pengolahan ini akan memasok sekitar 10 desa. Penyediaan air bersih sangat penting di India, terutama karena maraknya penyakit yang ditularkan lewat air. अब 70 लीटर पर डे पर पर्सन हम वाटर सप्लाई लोगों को देंगे. इससे ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते. Tersedianya air pam di rumah telah mengubah kehidupan warga desa ini. अब जी अब कोई ये नहीं है समस्या, कोई सब ठीक है अब. Menurut warga, mengurus pekerjaan rumah tangga setiap hari kini terasa lebih ringan. पहले तो बहुत काम हो जाता था पानी की वजह से, अब थोड़ा रेस्ट हो जा रही है. Namun para ahli memperingatkan, saat air pam lebih banyak tersedia, pihak berwenang India harus memastikan penggunaannya dilakukan secara bijaksana. Karena itu membangun budaya konservasi air menjadi kunci untuk memastikan bahwa saluran air bersih ini tidak akan pernah kering. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Amerika Serikat mendesak Israel lebih maksimal menjamin keselamatan warga sipil dan pekerja bantuan kemanusiaan di tengah konfliknya dengan kelompok Hamas di Gaza. Desakan ini muncul setelah tewasnya pekerja kemanusiaan dari World Central Kitchen, termasuk seorang warga Amerika Serikat. Serangan yang menewaskan 7 staf World Central Kitchen menuai kecaman dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat yang kehilangan seorang warganya berkewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Kanada. The president conveyed he is grieving with the entire World Central Kitchen family. The president felt it was important to recognize the tremendous contribution World Central Kitchen has made to the people in Gaza and people around the world. The president conveyed he will make clear to Israel that humanitarian aid workers must be protected. Staf lain yang tewas adalah 3 warga negara Inggris, 1 warga Australia, warga Polandia, dan seorang warga Palestina. Israel telah mengakui melakukan kesalahan dan melakukan investigasi.
We've seen the comments from Prime Minister Netanyahu and from the Israeli Defense Forces about their commitment to conduct an investigation, but we expect a broader investigation to be conducted and to be done so in a swift and comprehensive manner. We hope that those findings will be made public and that there is appropriate accountability held. World Central Kitchen adalah organisasi humaniter yang bergerak dalam bantuan pangan ke daerah konflik. Dipimpin koki ternama Jose Andres yang sejak awal konflik telah menyalurkan sedikitnya 200 ton bantuan makanan. Menyusul serangan terhadap staf penyaluran bantuan pangannya, World Central Kitchen akhirnya menangguhkan penyaluran bantuan makanan ke jalur Gaza. Langkah ini diikuti American Near East Refugee Aid ANERA, lembaga bantuan kemanusiaan terbesar kedua untuk jalur Gaza setelah Badan PBB UNRWA. Kepada kantor berita Reuters, Jose Andres mendukung investigasi. Obviously, that's why we need to have an investigation that is neutral and is above IDF. I believe will be good intentions on anybody, and they will tell the story whatever they want to say. But what I know is that we were targeted deliberately, non-stop, until everybody was dead in this convoy. That cannot be. That cannot be the role of an army. Begitu pula aktivis perdamaian yang juga mantan anggota Angkatan Darat, Anne Wright, dari kelompok Qutb dan US Boat to Gaza. It was drones that fired the missiles, and the drone operators, which are sitting in Tel Aviv or someplace, they have cameras on those drones that can beam down to look at the face of a person in a car. Presiden Joe Biden lewat pernyataan tertulis juga menyatakan kemarahannya atas tewasnya 7 penyalur bantuan makanan dari World Central Kitchen dan mengatakan Israel tak cukup menjamin keamanan warga sipil. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, gerhana matahari total berlangsung di sebagian Amerika Serikat pada 8 April 2024. Pada lintasan yang berbeda dari gerhana serupa pada 2017 kembali, sejumlah kota kecil dan kawasan pedesaan berpotensi mendapatkan berkah dari banyaknya wisatawan. Namun banyaknya masyarakat yang berdatangan juga membawa risiko tersendiri. Rangeley adalah kota kecil berpenduduk sekitar 1.200 orang di negara bagian Maine. Pada 8 April saat terjadi gerhana matahari total, sekitar 20.000 orang diperkirakan akan memadati kota ini. Sejumlah acara khusus telah dipersiapkan. I'm hoping it's a lot like our 4th of July, which is very exciting, but I have a feeling that it's going to be a little wilder than that. Sebuah penginapan setempat, kamarnya bahkan sudah habis dipesan untuk akhir pekan sebelum gerhana. I don't think I've ever seen it that busy in April. It's very exciting that Rangeley is right in the path of totality. Banyak kota kecil bersiap mendapat berkah dari kedatangan pengunjung untuk menyaksikan gerhana matahari total. Many small rural communities might have smaller events throughout the year, might be used to hosting hundreds of visitors. In some cases, I can imagine communities, particularly rural communities, that are in the totality path of the eclipse are going to see thousands of visitors. Tapi bersamaan dengan potensi keuntungan finansial, ada juga beban tambahan bagi kota seperti ini. Big eclipse crowds affect these smaller rural communities because they're a one-day event. So a lot of people are coming into these communities not necessarily designed for having the influx of individuals that come in. Berbagai risiko ini sudah terlihat saat gerhana matahari total sebelumnya di daratan Amerika Serikat. In 2017 we had an eclipse that we saw in other rural communities. People were going to those communities because there was not a lot of buildings obstructing the view. It was a good spot to be able to see up into the sky for the event. But it was in the middle of summer, so there was high heat. People in these communities maybe not prepared for sitting in traffic, thinking that a rural community that has a stoplight, there won't be traffic. But when you have an influx of 20,000 people or more, the roads get very congested, so gas ran out. Di Lake County, negara bagian Ohio, pejabat dan dinas terkait akhirnya belajar dari pengalaman kota kecil lain saat gerhana matahari tahun 2017. In those areas that the population has doubled, certainly for 2 to 3 days. Some places that it would take you a half hour to travel to a destination took 6 to 8 hours. Minat menyaksikan gerhana termasuk tinggi, mengingat gerhana matahari total di AS selanjutnya baru akan terjadi pada Agustus 2044.
Sebagai perbandingan, di South Carolina saja yang mengalami gerhana matahari total pada 2017, pemerintah daerah setempat mencatat ada pemasukan sekitar 270 juta dolar dari wisata gerhana. Dibelanjakan di hotel, restoran, dan juga toko setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, sementara saat ini harga telur meningkat di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat. Flu burung kembali menjadi salah satu penyebab tingginya harga telur dengan dimusnahkannya sekitar 11,5 juta ayam selama Desember akibat flu burung. Tingginya minat saat hari besar keagamaan juga berdampak. Selengkapnya laporan tim VOA dari Washington DC. Berbelanja di supermarket atau bersantap di restoran di Amerika Serikat menjadi semakin mahal dengan relatif tingginya laju inflasi belakangan. Tapi data indeks harga konsumen terkini menunjukkan harga makanan naik sekitar 2,2% dibandingkan tahun sebelumnya, angka terendah sejak Mei 2021. Food price inflation rose at a peak of 11% per year in summer of 2022. Since then, food price inflation has slowed, and in recent months has slowed to pre-pandemic levels. Tapi menjelang perayaan Paskah akhir Maret lalu, harga telur kembali meningkat dengan tingginya permintaan. So eggs have been in a bit of a wild ride with regards to egg prices over the last couple of years. Currently, a dozen grade A large eggs are selling for an average of $2.99. That is 30% lower than the same time last year when they were selling for $4.20. But they're still 50% higher than 2 years ago. Ada beragam faktor di balik kenaikan kali ini, mirip dengan yang menyebabkan lonjakan harga pada awal 2023. Inflationary pressures behind that increase in egg prices have to do with rising feed costs for producers, the impact of high-path avian influenza or bird flu, as well as changes in consumer demand. Flu burung belakangan terdeteksi lagi di sebagian Amerika Serikat. Berawal dari California, lalu baru-baru ini juga di Texas dan New Mexico. It's tough to say how this outbreak is going to continue and unfold over the next couple of months. But in the medium to longer term, we can't expect the price of eggs to come down once the virus has sort of run its course. Peternak khawatir akan terulangnya wabah flu burung pada 2022 yang membuat ratusan juta ayam dan unggas lain harus dimusnahkan. And now the thing of it is, it drove the little guys out. The margins are so small that you might not losing the money, but you won't make enough to make a living. Flu burung ditularkan dari unggas liar yang bermigrasi mengikuti perubahan musim. Relatif tingginya curah hujan di California awal tahun ini ditengarai ikut mengubah pola migrasi burung-burung liar sehingga ikut menyuburkan perbakan flu burung di negara bagian tersebut. Perlu waktu sekitar 4 bulan bagi seekor ayam untuk mulai bisa bertelur. Sehingga bila ada yang harus dimusnahkan, perlu waktu cukup lama bagi peternakan untuk kembali menghasilkan telur dan menstabilkan harga. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah warga negara Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang di Myanmar dan dipaksa kerja menjadi penipu online. Para korban mengalami siksaan fisik jika tidak mencapai target. Kementerian Luar Negeri berusaha menyelamatkan mereka di tengah desakan dari keluarga para korban. Beginilah foto-foto yang dikirim keluarga 5 korban yang sampai saat ini masih terjebak kerja paksa di Myanmar. Salah satunya adalah Wildan asal Sukabumi yang berangkat pada November 2022 setelah dapat tawaran kerja di Thailand dengan gaji 17 juta rupiah. Keluarga baru menerima kabar setelah 7 bulan dan dia ternyata bekerja sebagai penipu online di Myanmar, tidak digaji dan harus membayar tebusan 150 juta rupiah. Untuk kakak saya sendiri kan udah 3 kali dijual di sana ya. Jadi saya sudah hilang komunikasi berkali-kali dengan kakak gitu karena handphone dan paspor segala macam sudah dirampas. Kerja 18 sampai 20 jam sehari dan siksa fisik menjadi perlakuan rutin, ujar Novi asal Cimahi yang lolos setelah 7 bulan terjebak. Pecahan bambu itu kan kayak sayatan silet ya, kalau kena kulit itu udah bambu hancur baru disetrum dalam kondisi tangan terborgol.
Keluarga korban telah melapor ke Kementerian Luar Negeri, namun mereka tak kunjung dapat diselamatkan. Kemenlu menggunakan berbagai cara untuk memulangkan WNI, baik nota diplomatik maupun jalur-jalur informal. Tidak one size fit all gitu ya, tergantung situasi di lapangan, tergantung juga dengan kelompok mana kita berkomunikasi. Sebagaimana diketahui, ada banyak sekali perusahaan online scam yang ada di wilayah Meyawadi, dan juga ada banyak kelompok etnis bersenjata di sana. So we have to talk to the right person. Sejak Oktober 2020, Kemenlu telah memulangkan 3.300-an orang dari Myanmar maupun Laos dan Kamboja. 700 diantaranya terindikasi jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Industri penipuan online di Myanmar dijalankan dari dalam kem-kem yang dijaga kelompok bersenjata sehingga menyulitkan proses penyelamatan. PBB memperkirakan ada sekitar 120.000 korban perdagangan manusia dari Asia bahkan Afrika dibawa ke Myanmar dan negara-negara sekitarnya dan dipaksa menjalankan penipuan online. Pengamat menilai perlu usaha lintas negara untuk memberantas kejahatan global ini. You know, there's been some moves on the China border, but it's led to the spillover of problems on other borders because there hasn't been really a global effort to try to combat what is very much a global issue. Di tanah air, Kemenlu meminta masyarakat lebih berhati-hati. Ketika ada yang menawarkan gaji tinggi, namun kemudian tidak meminta kualifikasi khusus, harusnya bertanya, ini kredibel ataukah tidak? Sementara keluarga tidak bisa menunggu, apalagi korban mendapat ancaman pembunuhan setiap hari sejak 23 Maret. Karena ini bukan waktu yang sebentar, keluarga kami menunggu di sana gitu. Bukan 1 bulan, 2 bulan. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Ing Yen Nain, VOA. Penjualan secara daring di Afrika masih terbatas di wilayah perkotaan akibatnya kurang efektif sistem alamat dan masih banyaknya warga tidak punya rekening bank. Karena itu, sebuah perusahaan menawarkan solusi kecerdasan buatan AI agar usaha kecil bisa memperluas pasar ke lebih banyak orang. Domain Foods adalah bisnis jasa boga di Ghana yang terinspirasi kue tradisional yang disebut bofrot. Dengan penambahan topping khusus pada donat buatan rumahan ini, menurut CEO-nya, mereka membantu pelanggannya merayakan kehidupan dan kasih sayang. We want to help people celebrate birthdays, special occasions, anniversaries. I miss you days, I love you days, any day, any of life's moments that you want to celebrate. Setelah 8 tahun beroperasi, Domain Foods memiliki lebih dari 100.000 pelanggan di seluruh ibu kota Ghana yang sebagian besar bergantung pada layanan pesan antar untuk memberi kejutan kepada orang yang mereka cintai. Tapi banyak pelanggannya tidak punya alamat resmi. Ini masalah yang umum terjadi di benua Afrika. Beberapa juga tidak memiliki rekening bank sehingga mempersulit pembayaran. Menurut Francis, tantangan seperti ini menghambat bisnisnya, terutama pada saat-saat sibuk. Tapi kini ia terbantu peralatan kecerdasan buatan yang disebut Chatbots Africa dari perusahaan M-Notify yang berbasis di Accra. The chatbot is able to take the order, is able to remember all the details, and then it's able to also give them the payment link. They confirm they receive the payment. The chatbot is able to confirm the payment and then tell us that this customer has paid, this customer has not paid, this customer wants to pay cash on delivery. All those details are taken care of and it's very seamless. Pelanggan menggunakan alat AI ini untuk melakukan pemesanan serta pembayaran melalui sistem pembayaran lokal seperti uang elektronik dan berbagi lokasi untuk pengantaran. AI kemudian menerjemahkannya ke sebuah SMS ke pemilik usaha dan perusahaan pengantaran. Menurut Francis, bisnisnya meningkat 25% berkat Chatbots Africa. CEO M-Notify, Ronald Tago, mengatakan alat ini mudah digunakan oleh usaha kecil. We have the web portal where without having any IT skills, just go create an account and you connect that to a phone number which is connected on WhatsApp or to your Instagram page or your Facebook page and upload your products. Then once you are done, is the end. Ronald sedang mengembangkan lagi alat bantu AI untuk menjembatani kesenjangan e-commerce seperti pengenalan suara bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. So imagine a seller on the market who doesn't read and write. They are still able to sell their tomatoes and vegetables to other customers who also do not read and write, all with the power of voice. Para ahli e-commerce mengatakan pengenalan kecerdasan buatan atau AI ke pasar akan membantu meningkatkan penjualan
dan mengurangi kemiskinan, terutama bagi warga marginal di benua Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tergolong pertemuan yang jarang terjadi. Tapi menurut sejumlah analis, pertemuan ini bukan hal aneh mengingat kedekatan kedua negara ini. Lawatan pertama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah dinyatakan sebagai Presiden terpilih Indonesia akhirnya ke Beijing, di mana ia bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. It's clear that China is looking at Prabowo as the presumptive next president and taking advantage of the fact that he has a little extra time right now on his hands as defense minister to visit China to engage him at the highest level. Sambutan hangat di Beijing menjadi sinyalemen berlanjutnya kedekatan Indonesia dengan Tiongkok. Dan saya sebagai negara pertama yang dia kunjungi, maka pada dasarnya memperlihatkan bahwa hubungan ada kontinuitas tentang hubungan Prabowo antara hubungan Indonesia di bawah Jokowi dengan hubungan Indonesia di bawah Prabowo. Analis telah lama menduga dalam kebijakan luar negeri Indonesia tak akan banyak perubahan dengan adanya pergantian pemerintahan. Well, look, Prabowo will continue the bebas aktif policy that's always characterized Indonesian foreign policy. He made clear during his meetings with Xi that he will prioritize positive relations, Indonesian needs, Chinese investment, Chinese loan. Selain ke Tiongkok, Prabowo juga berkunjung ke Jepang, lalu ke Malaysia. Di tengah persaingan Amerika Serikat dengan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia di bawah Jokowi tetap menjaga hubungan dekat dengan kedua negara. Ada kedekatan ekonomi dengan Tiongkok, termasuk investasi Tiongkok sebesar 7 miliar dolar lebih kepada Indonesia selama 2023. Sementara secara keamanan Indonesia condong ke Amerika Serikat. Di bawah Prabowo, disinilah Indonesia berpotensi bekerja sama erat dengan Amerika. He will certainly prioritize the modernization of the armed forces of Indonesia. So I think that there will be more tensions with China and more opportunities for engagement with the US, Japan, Australia on at least security matters. Undangan Tiongkok ke Prabowo juga dipandang sebagai upaya menetralisasi ketegangan sebelum Prabowo dilantik. I think Xi and the Chinese leadership is a little bit nervous, though. I think everybody recognizes that Prabowo can be a little bit unpredictable. He will certainly have a stronger line on the dispute in the North Natuna Sea. I think there's probably concern in Beijing that Prabowo is taking a look at what the Philippines is doing to assertively combat in the information space what China's doing. And they're looking to start off on a good foot with them. Sementara Amerika Serikat menurut analis tak akan mengundang Prabowo ke Gedung Putih sebelum pelantikannya sebagai presiden sesuai aturan protokoler di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini, tetap saksikan berita dunia hanya di Sinfo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili tim yang bertugas pamit, terima kasih, sampai jumpa.